Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat waktu subuh, guys. Ini sudah terdengar azan subuh, guys. Yuk kita berangkat dulu. Oke, semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-17. Oke guys, mari kita lanjut. Dingin guys. Dingin. Cuacanya dingin banget. Ini masih mendung langit. Tadi malam hujan, jalanan masih tampak basah. Ya, tampak basah jalanannya. Tuh toko roti Lawrence Bakery sudah buka. Subuh dia udah buka.
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan
سيد الخلائق والأنام. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال فيما يروى: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para kiai, para ulama, para kasepuhan, para asatid, para jamaah Masjid Nurus Salam, jamaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah Allah menyehatkan kita semuanya hingga kita berjumpa di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hingga hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita sangat rindu untuk berjumpa dengannya, sosok yang kita sangat harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu di belakang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, atau kita harus bahagia di bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini memiliki korelasi kuat dengan Al-Quran. Ya, maka benar dalam salah satu riwayat, meskipun ada yang menyelisihi dan berbeda pendapat, tetapi sebagai sebuah fadilah dan keutamaan, ya memang benar bahwasanya kita semua ini harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Kalaupun kita merasa berat untuk berpuasa, tetap kita harus menunjukkan rasa cinta, rasa suka, rasa bahagia kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Setidaknya sebab Al-Quran. Mengapa? Ya, bulan Ramadan ini kita harus bahagia, dan mengapa harus dengan Al-Quran? Karena ada 4 hal, bapak-bapak, kenapa kita harus bahagia dengan Al-Quran yang memang diturunkan di bulan Ramadan. Apakah ada dalil bahwasanya Al-Quran ini diturunkan bulan Ramadan? Iya, ada. Ya, setidaknya ada 2 dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan memang Al-Quran ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah di surat Al-Baqarah yang barusan Al-Faqir bacakan, itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelas.
Ya, minal huda, dari petunjuk yang tadi. Jadi kalau ditanya apakah ada dalil keharusan ada tafsir dari Al-Quran, ini dalilnya, bayyinatin minal huda. Jadi Al-Qurannya ada sebagai petunjuk, bayyinat penjelasan atau tafsir dari huda atau petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Ya, Al-Quran itu adalah pembeda bainal iman wal kufur, antara iman dengan kekufuran. Dalil yang kedua adalah di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk alasan itulah sebetulnya Al-Quran dengan bulan Ramadan itu saling berhubungan erat. Dan karena dua sebab itulah kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, mengapa kita harus bahagia? Ada 4 hal tadi yang akan kami sebutkan. Yang pertama, ya, karena Al-Quran ini, Al-Quran yang turun di bulan Ramadan ini, yaitu min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Quran ini adalah salah satu kekhususan, ya, yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat yang lain atau umat sebelum Nabi Muhammad. Untuk alasan inilah kita harus berbahagia. Karena apa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, dan juga karena Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Tadi ketika kita bicara dalil mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ini memang ada beberapa riwayat. Yang pertama, ada yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan, ya, kepada malaikat Jibril, ya, jumlatan wahidan, itu di bulan Ramadan. Pendapat yang berikutnya adalah diturunkan malaikat Jibril ke langit dunia, ila sama dunya, itu juga jumlatan wahidan di bulan Ramadan. Nah, adapun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan tadrijian. Ya. Tadrijian itu bertahap, ya, tidak langsung satu kali turun selesai. Ya. Tentu mengapa diturunkan secara bertahap? Yutsabbita bihi fuadak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan supaya pemikiranmu, ya, tidak terlalu berat, dan Al-Quran itu mudah nempel kepada kita. Maka diturunkan secara bertahap. Maka untuk alasan yang pertama ini kita harus bahagia. Ya, bayangkan kalau Al-Quran ini diturunkan semuanya kepada kita, pasti sangat berat sekali. Ya. Tiba-tiba 30 juz diturunkan hanya dalam 1 bulan. Ya. Kayaknya tidak ada satupun di antara kita yang sanggup. Ya. Maka ada syariat di antara para sahabat. Ya. Mereka bercerita bagaimana dulu para sahabat itu mempelajari Al-Quran. Ya. Disebutkan kanu yadrusuna yatadarasuna Al-Qur'ana la yazidu an ashrin fima yurwa. Jadi para sahabat itu, ya, kalau belajar Al-Quran itu sehari tidak lebih dari 10 ayat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sisi manusiawi dari para sahabat dan juga sisi manusiawi pembelajaran di dalam Islam. Ya. Karena semata-mata menjaga fitrah manusia yang memang tidak bisa belajar langsung satu kali duduk selesai. Ya. Kita ini tetaplah manusia. Ya. Mahalul khata'i wa nisyan, punya potensi salah dan lupa. Sehingga memang Al-Quran ini diberikan secara bertahap.
Dan ini kita harus bahagia Bapak-bapak. Bayangkan kalau diturunkan langsung. Ya. Al-Quran pun itu bahkan bisa tidak menempel kepada para sahabat, sangat mudah dilupakan. Ya. Beda dengan kita. Ya. Kita kan nggak lupa Pak. Ya. Kalau sahabat punya potensi lupa dengan Al-Quran, kalau kita tidak. Mengapa? Karena kita tidak hafal. Kalau tidak hafal, tidak lupa. Apa yang mau diingat kalau tidak ada yang dihafal? Nah itu perbedaan kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk alasan yang pertama, Al-Quran ini adalah kekhususan untuk umat Muhammad dan kita harus bersyukur, berbahagia. Bayangkan kalau kita bukan umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita ini bukan umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Muhammad itu, bapak-bapak, ya, kalau diturunkan di atasnya para nabi, kitab-kitab, wahyu, ya, kemudian mereka menunjukkan i'rad, penolakan, ya, itu langsung kes hukumannya, azabnya langsung. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, ya, ada kenikmatan yang diberikan, kekhususan yang diberikan untuk umat Muhammad. Yaitu apa? Takjilul azab. Kalau umat sebelum Muhammad itu takjil, ya, bapak-bapak, yang akrab kan dengan istilah takjil kan ya. Gitu. Kalau takjil pakai ain itu dari kata ajjala yu'ajjilu takjilan. Itu mendahulukan. Maka kalau bapak-bapak puasa kemudian ada istilah takjil itu harus pakai ain. Karena kalau pakai hamzah itu penundaan. Jadi nggak boleh ngomong kita ini ada takjil. Kalau takjil mana ditunda. Gitu. Yang betul pakai ain. Takjil itu mempercepat. Ajjala yu'ajjil. Kan ada itu di dalam bahasa hikmah, ya. Fil ajalati an-nadama wa fit ta'anni salam. Ya. Dalam keterburu-buruan, ya, ada penyesalan dan di dalam kehati-hatian ada keselamatan. Itu ajalah. Kalau dalam bahasa Arab ajalah itu roda. Ajalah itu roda. Karena apa? Karena roda itu terus berputar, dia terburu-buru. Itu intermezzo. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, untuk alasan inilah kita harus bahagia. Selain ada penundaan yaitu takjilul azab, ya, azabnya umat Muhammad ini ditunda, diakhirkan. Untuk apa? Menunggu umat Muhammad ini bertobat. Maka kita harus bersyukur dengan adanya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan diskon pahala besar-besaran. Ya, pemberian diskon ampunan itu luar biasa. Kita harus tahu bahwa umur kita ini tidaklah panjang. Umurnya umat Muhammad ini antara 60 hingga 70. Ya, beda dengan umat-umat sebelumnya. Mereka usianya panjang. Tapi kalau mereka berpaling, adabnya cash tunai saat itu juga. Kalau kita tidak, usia umat ini pendek, tapi ada penundaan azab. Mereka tidak memiliki Ramadan, kita memiliki Ramadan. Ini kita harus senang banget. Mengapa? Karena ada satu bulan yang di dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Yang disebutkan dalam Al-Quran khairun min alfi syahrin. Yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 atau 84 antara itu tahun. Kalau kita setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia kita ini bisa seperti usianya Nabi Adam, usia umat-umat terdahulu, bisa ribuan tahun usia kita. Usia apa? Usia amal, usia ibadah. Bapak-bapak, ada hikmah mengapa usia itu sebetulnya tidak perlu panjang. Pertama, usia yang panjang itu
biasanya berpotensi melakukan penundaan amal. Mentang-mentang usianya panjang, biasanya entar, ya, aku akan bertobat di akhir-akhir. Yang kedua, punya potensi melanggengkan habits atau kebiasaan yang buruk. Karena masih lama usianya, lama matinya, kebiasaan buruk akan terus berulang. Nah, sedangkan kebiasaan buruk, idza takarrar, kalau terus berulang, itu akan menjadi tabiat, karakter. Dan itu makin berat siksanya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah meringankan amal. Yang paling baik dari amal itu sebetulnya adalah sedikit tapi berpahala banyak. Maka dikatakan inna habbal a'mali indallahi ma qalla. Ya. Amal yang paling aku cintai atau yang dicintai oleh Allah itu adalah apa-apa yang sedikit. Ya. Mada, ya, selama itu terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Jadi inna habbal a'mali indallahi ma dama wa in qalla. Begitu redaksi hadisnya. Nah, untuk alasan itulah kita harus bahagia. Nah, alasan yang berikutnya adalah di dalam bulan Ramadan ini Rasul itu ngasih resep sebuah doa yang ini harus banget kita amalkan, yaitu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang menurut saya merupakan doa kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya dosa, ya, aib, nanti di hari kiamat itu akan dibongkar, dibuka, diperlihatkan kepada seluruh manusia yang pernah lahir dari zaman Nabi Adam hingga nanti hari kiamat. Betapa besar rasa malu kita seandainya aib yang sudah kita tutup nanti dibuka oleh Allah. Apalagi kita ini orang yang mungkin memiliki kedudukan, memiliki jabatan, dikenal sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz. Tapi nanti di hari kiamat akan dibuka. Yaumatu belas sarair, hari di mana sarair, hal-hal yang rahasia itu dibuka semua. Betapa besar rasa malu kita. Malu kepada orang tua, teman, anak, saudara, dan lain sebagainya. Tapi ada satu amalan yang itu bisa menutup itu. Dan itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Dan itu kekhususan di bulan Ramadan. Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di lafaz yang mana Ustaz? Di lafaz al-afu ini. Al-afu ini bapak-bapak memiliki definisi mashul, ya, atau mashul dunubi bila ada. Ya, jadi definisi dari al-afu atau afwan, ya, al-af itu adalah menghapus dosa tanpa asar, ya, tanpa bekas. Jadi dimaafkan dan dilupakan. Tapi kalau maghfirah, ampunan, itu mashul dzunub bil azab. Tetap diampuni, dimaafkan, tapi masih ada bekasnya. Gitu. Nah, ini beda. Jadi kalau mendapatkan ampunan itu seolah-olah aku tetap buka aibmu, tapi aku ampuni. Tapi kalau al-afu itu tidak dibuka, tidak diungkit-ungkit dan tidak diperlihatkan. Nah, ini kita memang harus sering banget mengucapkan doa ini. Jadikan ini zikir dan doa-doa harian kita selama bulan Ramadan. Allahumma innaka afu. Kalau di dalam riwayat yang lain ditambah karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Nah, untuk alasan inilah kita harus bahagia dengan bulan Ramadan dan kita harus bahagia dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa bahagia, bagaimana? Tunjukkan kebahagiaan, paksakan bahagia. Ya. Sebagaimana kita ini bapak-bapak, saya kira sudah terlatih semua untuk berbahagia.
minimal berpura-pura bahagia di depan istrinya misalnya. Gitu. Makanan misalnya kurang garam, tetap senyum bapak-bapak. Ini bapak sudah terlatih. Gitu. Ya. Terlatih untuk berpura-pura bahagia. Nah, pun demikian kalau kita tidak bisa bahagia, karena kadang-kadang ada yang mengatakan memang Ramadan itu berat. Ramadan itu berat, puasa itu berat. Kalau tidak berat, maka tidak diwajibkan. Disebut kewajiban karena memang berat. Namanya taklif itu dari kata kulfa. Kulfa itu adalah beban. Maka dikatakan la yukallifullah. Ya, Allah tidak membebani. Gitu. Illa usaha, kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi memang berat. Tapi memang kita harus bahagia, menunjukkan rasa bahagia kita. Nah itu esensinya di situ. Karena makanya tadi segenap kenikmatan atas rasa syukur kita sebagai umat Muhammad, ya, yang memiliki Ramadan setiap tahun, ada Lailatul Qadar setiap tahun, dan ada Al-Quran yang diberikan kepada kita. Nah alasan yang kedua adalah karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan SOP, standar operasional prosedur, atau prosedur operasional standar. Ada yang mengatakan SOP atau POS, ya, POS. Bapak-bapak yang hadir di antara jamaah Masjid Nurul Salam, jika ada yang bekerja ya, sebagai manajer, leader di perusahaan, sebagai direktur, ya, pimpinan, ketua, ya, kepala dinas atau apa, pasti akan bersyukur dan senang banget jika ketika dia bekerja ya, di perusahaan, di kantornya, di kedinasan dia sudah ada SOP, standar operasional prosedur. Ya, sudah ada sistem yang baku yang tinggal diterapkan. Dan sebaliknya, kita pasti akan repot, kerepotan, kesusahan, kesulitan, pasti nggak bahagia, sumpah. Kalau apa di dalam perusahaan, di kantor, di dinas atau apa lingkungan kerja kita tidak ada aturan, tidak ada standar, tidak ada prosedur, pasti bingung. Mau begini salah, masuk jam berapa nggak tahu, pulang jam berapa, apa yang dilakukan ketika bekerja tidak ada SOP. Nah, Al-Quran itu SOP. Dan SOP ini sudah ada sebelum manusia diciptakan. Atas apa? Atas nama rahmat, kasih sayang Allah kepada umat manusia. Sudah ada terlebih dahulu Al-Quran itu. Sudah diajarkan terlebih dahulu bahkan. Bukan cuma sudah ada, tapi sudah diajarkan. Dalilnya apa? Dalilnya jelas sekali di dalam surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah SWT berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan ila akhirnya. Ar-Rahman, demi aku, kata Allah, yang aku adalah zat yang maha penyayang. Alam Al-Quran, dialah Allah yang telah mengajarkan Quran. Artinya sudah ada, sudah Allah ucapkan, sudah Allah berikan kepada malaikat Jibril. Baru setelah itu khalaqal insan. Baru setelah itu menciptakan manusia. Jadi ibarat orang bekerja, dia mau bikin pabrik, SOP-nya ada, besok kita bikin perusahaan, kita rekrut karyawan, sudah ada SOP-nya. Setelah itu apa? Allamahul bayan. Ya, Allah juga mengajarkan bagaimana bayan, tafsir. Itu tadi saya bilang, mengapa wajib ada tafsir dari Al-Quran? Karena itu semata-mata fitrah manusia yang membutuhkan penjelasan dari petunjuk. Jadi SOP-nya jelas,
penjelasan teknisnya juga jelas. Meskipun itu tetap menjadi hak bagi orang-orang tertentu, karena tidak semua orang berhak mengurus soal SOP ini. Kalau Al-Quran diberikan kepada para ulama, tidak sembarang orang bisa menerjemahkan, tidak sembarang orang bisa mentafsirkan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus senang banget dengan Al-Quran, senang banget dengan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan inilah Allah buatkan SOP untuk kita, standar operasional prosedur untuk manusia di dunia semasa hidup. Jadi ketika kita membaca ayat yang masyhur syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu kita harus membayangkan, ya Allah, ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Engkau turunkan Al-Qur'an, hudan sebagai petunjuk, wa bayyinatin dan sebagai penjelas, wal furqan dan pembeda. Itu kita harus bahagia banget di situ, Pak. Harus bahagia banget. Seperti bahagianya tadi seorang manajer, sebuah leader yang sudah memiliki standar operasional prosedur untuk mengatur pegawainya. Kalau dalam dunia SOP, memang SOP itu bisa dibentuk atau dimulai dengan dua: menuliskan apa yang hendak dilaksanakan, atau bisa ditulis dulu baru diterapkan, atau diterapkan dulu baru ditulis. Itu dalam dunia SOP itu seperti itu. Tapi kalau Al-Quran itu dua-duanya bisa. Al-Qurannya sebagai standar operasional prosedur, tafsirnya baik itu melalui tafsir ayat ataupun hadis, itu adalah penjelasnya, penguatnya, dalilnya, teknisnya. Itu yang luar biasa. Dan untuk alasan itulah kita harus bersyukur. Kemudian alasan yang ketiga, jadi mengapa kita harus bahagia dengan Al-Quran? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran ini pasti mulia. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran ini pasti mulia. Tidak ada di dunia ini yang tidak tersentuh dengan Al-Quran kecuali pasti akan menjadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia. Kota diturunkannya Al-Quran menjadi kota yang mulia. Mekah, Madinah, Jazirah Arab itu menjadi tempat yang mulia karena karena Al-Quran. Malaikat yang membawa Al-Quran juga menjadi malaikat yang mulia. Jibril itu penghulu para malaikat. Manusia yang pertama kali menerima Al-Quran menjadi manusia yang mulia, siapa? Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang belajar langsung Al-Quran kepada Nabi Muhammad juga menjadi para sahabat yang mulia. Sahabat itu semuanya udul. Udul itu adil. Sahabat itu semuanya itu udul, adil. Bahkan para sahabat mubasysyarun, sahabat-sahabat itu ada yang mereka itu sudah dipastikan masuk surga. Dipastikan itu diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Jadi sesuatu yang berurusan, bersentuhan, itu pasti mulia. Kita pun demikian. Maka dikatakan di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Pasti menjadi mulia. Yang memiliki hafalan bagus, memiliki bacaan bagus, akan mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Al-Mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar.
Orang-orang yang ahli dalam urusan Al-Quran akan bersama dengan para malaikat, para nabi, orang-orang yang mulia. Bayangkan, kita pun juga akan berdekatan dengan beliau-beliau itu. Mungkin ya pasti kita ini bukan nabi, kita pasti bukan malaikat, tapi ketika kita juga mahir dengan Al-Quran, kita akan bersama mereka. Di dunia juga dimuliakan orang-orang yang memiliki bacaan yang bagus, hafalan Quran yang bagus, pasti ditunjuk menjadi imam. Ya, ditunjuk sebagai marja rujukan ya di masyarakatnya. Maka akan menjadi ustaz ya di masjid ya, atau di majelis atau di TPT, pasti akan dimuliakan. Bahkan saking mulianya Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah satu-satunya bacaan di atas muka bumi yang membaca hurufnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Ini yang luar biasa. Jadi kenapa kita harus senang banget dengan bulan Ramadan dan kenapa kita harus senang banget dengan Al-Quran? Karena satu-satunya bacaan di atas muka bumi ini hingga hari ini yang membaca hurufnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Hanya Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Hadis tidak. Kalaupun ada orang yang belajar hadis, maka ia mendapatkan pahala dari jalur belajarnya, thalabul ilminya, tapi tidak dari huruf per hurufnya. Ini luar biasanya Al-Quran ini. Maka kita harus senang banget dengan Al-Quran ini. Maka memang barokahnya memang ya, di bulan Ramadan itu rata-rata masjid-masjid itu pasti penuh dengan orang yang membaca Al-Quran. Tadarus ya, bahkan menggunakan mikrofon sampai malam gitu. Terus menerus membaca. Ya, saking senangnya mereka dengan bulan Ramadan dan saking memang senangnya dipermudah beribadah di bulan Ramadan, terutama untuk tilawatul Quran. Ini luar biasanya Al-Quran. Ya. Bahkan terakhir, mengapa kita harus bahagia dengan bulan Ramadan dan mengapa kita harus bahagia dengan Al-Quran? Dengan hadis yang sama, ya, atau lanjutannya, waladhi yaqra'u wa yata'ta'u wa yata'ta'u wa alaihi syaqun lahu ajran. Ya, mengapa kita harus senang banget? Karena ibadah yang paling mudah itu adalah membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan yang membaca dan dia terbata-bata saat membacanya, lahu ajran. Lahu ajran. Dia kita mendapatkan 2 pahala. Bahkan ketika kita membacanya dengan keliru-keliru, bapak-bapak, terbata-bata, ya itu tetap mendapatkan pahala. Ya. Tidak ada selain Al-Quran. Kalau selain Al-Quran baca keliru ya keliru, salah ya salah. Kalau Al-Quran keliru dan terbata-batanya pun itu masih mendapatkan pahala. Tapi juga jangan sampai kena syubhat. Syubhat itu sama. Oh berarti kalau gitu boleh membaca Quran salah? Ya tidak boleh juga. Oh berarti boleh membaca Quran terbata-bata terus sampai akhir masa hidup kita? Ya juga tidak. Artinya apa? Tetap kita harus kejar posisi umat yang terbaik tadi. Mau belajar, ya, mau belajar dan mau mengajar. Ya jangan sampai kita kena syubhat akhirnya merasa berpuas diri dengan terbata-bata terus. Ya membaca Al-Quran. Dan juga jangan sampai terjebak dengan syubhat hanya fokus membaca, ya, tidak ingin menghafal. Banyak orang itu, saya gak ingin hafal Ustaz. Kenapa? Karena saya dengar hadis orang yang menjadi bahan bakar api neraka itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Nah, ini keliru, gitu. Keliru dan terkena syubhat. Akhirnya apa? Tidak mau menghafal.
syubhatnya di situ. Syubhat yang berikutnya adalah membaca, sudah membaca tidak menghafal, tidak mau menerapkannya juga. Ini juga syubhat yang paling dahsyat, gitu. Karena melanggar SOP. Gitu. Jadi kalau kita ini ibarat orang kerja, ada standar prosedur, kalau kita tidak mau menggunakan SOP perusahaan, ya kita kan dipecat. Gitu. Ya, sama kalau kita nggak mau menggunakan Al-Quran sebagai standar prosedur, kita dipecat ini. Jadi dipecat sebagai hamba Allah. Dan semua akan tahu di mana posisi orang yang dipecat. Dikeluarkan dari perusahaan. Kalau dalam urusan dengan Allah, dikeluarkan dari rumahnya, dikeluarkan dari surganya, tidak berhak masuk ke dalam surganya. Waliyadzubillah. Para jamaah yang dimulakan Allah, untuk alasannya kita harus bahagia. Ya, bahagia sampai hari ini bertemu bulan Ramadan, karena barangkali di antara para sahabat, ya, para jamaah juga yang bisa jadi tahun lalu ada, tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Maka memang Ramadan itu pada hakikatnya akan datang. Setiap tahun Ramadan itu ila qiyam saah, sampai nanti hari kiamat akan datang. Ya, Ramadan itu akan datang tiap tahun. Jadi jangan merasa kepedean Ramadan yang beruntung bertemu kita. Tidak, justru kita yang beruntung bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan pasti datang tiap tahun. Kita inilah yang tidak datang tiap tahun nanti. Maka itu alasannya harus bahagia. Senang banget ini, alhamdulillah ya Allah, bersyukur dan Ramadan datang. Kesempatan mendapatkan pahala yang sangat besar ada di bulan ini. Ya, kesempatan beramal yang dilipat gandakan juga ada di bulan ini, maka manfaatkan. Ini berarti 13 atau 12 hari lagi ya. Ini kemarin sudah 17, ya kan ya. 17 atau 18, ya sekitar itu. Beda, ada yang mengawali duluan, ada yang belakang. Nah, tapi alhamdulillah untuk alasan ini kita harus bahagia. Ya, harus bahagia di bulan Ramadan, ditunjukkan rasa bahagianya. Ya, diramaikan masjid-masjid ini juga masya Allah, alhamdulillah ramai sekali. Ya, sehingga ini betul-betul menunjukkan keberkahan bulan Ramadan. Setelah itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada waktu 7 menit sebelum syuruk ini. Kita ada sesi tanya jawab, maka kami persilakan. Jika ada yang ditanyakan silakan. Puasa semua ya Bapak-bapak ya. Alhamdulillah puasa semua. Yeah. Ada hadis, ya, ada 3 golongan manusia, ya, yang akan dijadikan bahan bakar di neraka. Salah satunya adalah qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Gitu. Ada, jadi kenapa engkau dimasukkan ke dalam neraka? Begini, saya lupa redaksi hadisnya ya. Tetapi di situ ada pertanyaan. Dia protes, ya, ya Allah, kenapa kau memasukkan aku ke dalam neraka? Bukankah aku ini pembaca atau penghafal Quran? Terus di situ diucapkan dalam diskusi, tidak, engkau tidak membaca Al-Quran karena aku, tapi engkau membaca ayat-ayatku karena atau supaya kau disebut qari, disebut hafid, ya, disebut ahli Quran. Artinya apa? Niatnya itu tidak tulus ikhlas kepadaku. Ada juga mujahid. Bukankah aku ini orang berperang? Bukankah aku ini orang yang mati berperang di jalanmu ya Allah? Tidak. Ya, engkau tidak berperang atas namaku. Engkau berperang supaya kau disebut pahlawan dan sebagainya. Terus yang ketiga ada orang yang dermawan. Bukankah aku ini sering bersedekah, berinfak? Ya, di
di jalan enggak. Kadabta, kalau nggak salah kadabta, kau bohong. Engkau berinfak bersedekah supaya engkau disebut sebagai dermawan. Nah ini memahami ini harus tepat. Ya. Tidak boleh difahami dengan sama. Kalau difahami dengan sama, akhirnya tiga golongan ini tidak akan ada yang mau ini nanti ini. Tidak ada yang membaca, menghafal, tidak ada yang mau berjuang di jalan Allah, tidak ada yang mau bersedekah. Ya. Cara memahaminya adalah ini hadis ini. Ya, hadis ini adalah hadis untuk menjaga niat dan menjaga hati, bukan mencegah amal. Bukan untuk mencegah amal. Jadi harus dipahami sekali. Karena apa? Karena dorongan untuk berjihad, syahadah, meraih syahid, dorongan membaca, dorongan menghafal itu ada semua dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Kemudian kuntum khairu umma wajahidu fi sabilillah. Hadis kewajiban-kewajiban berperang, kewajiban bersedekah, berzakat, berinfak ada semua. Tapi hadis ini harus dipahami sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam meluruskan niat. Luruskan niat ya, ketika bersedekah, ya, ketika berjihad, ketika membaca, menghafal Al-Quran hanya karena Allah. Tidak dengan cara yang sama atau kena syubhatnya. Karena kalau kena syubhat di sini akhirnya mencegah amal. Dan itu yang diinginkan oleh iblis, oleh setan itu inginnya di situ. Justru bersyukur ini setan ini, syukur ini mereka akhirnya nggak mau berjihad, nggak mau mencari gelar syahid, nggak mau berjuang, nggak mau berdakwah karena takut. Nanti disebut pahlawan, nanti disebut orang yang berjasa, nggak mau bersedekah. Akhirnya apa? Mekanisme zakat, infak, sedekah stop. Padahal umat itu bisa besar karena mekanisme distribusi zakat dan kekayaan. Kalau kena hadis itu dan kena syubhatnya, nggak ada yang mau bersedekah. Nggak mau bersedekah kena hadis yang lain, larangan menimbun, larangan menahan harta. Dosa juga. Nah, kenapa memahami hadis ini harus dengan cara yang benar. Itu adalah hadis tentang kewajiban kita atau tiga golongan tersebut untuk senantiasa melakukan tajdid dunia. Niat itu bisa diperbaiki terus, Pak. Itu tajdid, diperbarui terus. Yang namanya niat, kadang orang berangkat dari rumah niat, aku mau jadi imam, aku mau jadi qori, atau aku mau ceramah, atau aku mau bersedekah, atau mau jihad, tapi di tengah jalan mendapatkan pujian, ya Allah, masya Allah bacaannya Ustadz ini bagus banget, gitu, misalnya gitu, hafalannya kuat banget ya, gitu. Dapat pujian, masya Allah ini keren banget, mau berjihad, ini pasti pahlawan negeri ini, gitu. Atau masya Allah bapak ini apa dermawan sekali, gitu ya. Yang tadinya gak muncul niatnya ikhlas misalnya awalnya, tiba-tiba langsung muncul tuh, iya ya, memang bacaan ini kok bagus banget ya, gitu. Ceramahku ini bagus banget, akhirnya muncul itu, niat sudah mulai agak belok, gitu. Apalagi ketika disebut Bapak Haji Fulan bersedekah 5 juta rupiah, yang tadinya niat ikhlas, tiba-tiba memang aku ini kaya banget ya, gitu. Masya Allah, kayaknya masjid ini gak bisa besar ini kalau nggak ada sedekahku ini, gitu. Akhirnya ada niatan begitu. Nah itu langsung Pak istighfar, gitu. Istighfar lakukan tajdid dunia, niatnya diulang, gitu. Langsung dipungkiri, gitu. Astagfirullahaladzim, biar enggak lurus. Gitu. Kalau kena syubhat, akhirnya apa berhenti, Mas besok mau nggak jadi imam lagi, besok saya nggak usah jadi qori lagi, besok saya nggak mau ceramah, besok anak nggak mau bersedekah, nggak mau berjihad. Nah, ini keliru. Justru amalnya malah harus ditambah, niatnya terus diperbaiki. Apakah amal bisa rusak? Bisa, kalau tidak melakukan tajdid. Tajdid itu perbaikan niat tadi itu. Yang paling bagus memang dilupakan
Melupakan itu adalah ya kalau dia menganggap masa angin lalu, gitu. Kalau dipuji atau mendapat kebaikan, bukan. Gitu. Samunuti kalau kata orang sini, itu mah ucapan manusia. Itu Pak, cara terhindar dari syubhat. Gitu. Saya pernah berceramah masalah ini gitu, di sebuah masjid. Gitu. Besoknya atau di pekan depannya atau di pertemuan selanjutnya imamnya nggak mau maju. Kenapa? Karena saya susah menjaganya. Dia nggak bisa karena bapak ibunya gitu. Kalau bukan bapak siapa lagi? Gitu. Karena khawatir niatnya rusak. Nah itu juga karena syubhat berarti. Ada lagi bapak-bapak yang mau ditanyakan? Enggak. Iya. Jadi disebutkan taharru fil ashr awakhir. Ya. Ta'ash atau taharru fil autar. Ya. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Atau carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari terakhir. Gitu. Namanya malam memang Lailatul Qadar itu turun di malam hari. Dalilnya apa itu tadi? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena di malam Lailatul Qadar itu ya, malam di mana malaikat dan Jibril, jadi malaikat-malaikat dan sayyidnya, pimpinannya yaitu malaikat Jibril itu datang, turun. Bahkan Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan bagaimana cara turunnya, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti kita. Untuk memberikan ampunan, memberikan maghfirah, memberikan afu, memberikan rahmat. Dan itu terjadi memang hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, tetapi apakah selalu di malam ganjil? Belum tentu. Meskipun ada hadis yang mendorong dicari di malam ganjil. Apakah selalu di 10 hari terakhir? Belum tentu juga. Meskipun hadisnya mencarinya khususnya di 10 hari terakhir. Artinya apa? Ramadan ini kita bicara sebuah ibadah yang sifatnya menyeluruh. Gitu. Jadi bagaimana kita memahami Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu difahami pra dan pasca. Ya. Pra Lailatul Qadar itu kita memang menjadi hamba Allah yang memang betul-betul niatin diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Jadi beda ya, orang yang dari awal serius, kemudian ada yang memang sengaja nyarinya, yang lainnya nggak diseriusin, tiba-tiba di 10 hari terakhir atau hanya di malam ganjil baru serius. Pranya belum dapat, apalagi paskanya, karena Lailatul Qadar itu kadang-kadang dilihat dari paskanya, sama dengan orang umroh dengan haji, ya, yang kadang-kadang dilihat natijanya atau hasilnya itu adalah pasca kepulangannya. Ya, bagaimana muamalahnya, akhlak dia, ibadahnya sepasca haji atau sepasca umroh atau pasca yang mendapatkan Lailatul Qadar. Cukup ya? Bapak ada yang ditanyakan? Baik, kalau dirasa cukup kita bisa akhiri pertemuan kita, majelis kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menerima pahala Ramadan kita, pahala puasa kita, Bapak-bapak semuanya. Terutama tadi ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga kita selalu dan senantiasa ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni, dimaafkan dan dilupakan dosa-dosa kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
guys, biarkanlah kita sudah ikuti subuh dan ceramah dari Pak Ustadz, ceramah yang pada subuh ya. Oke, sekarang pulang ya Pak. Iya. Oh, sudah cerah. Cerah guys, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terangnya guys, cerah. Sudah terangnya guys. Oh, nah inilah jalan raya Villa Ciomas guys. Anda bisa lihat di peta, ini adalah jalan raya Villa Ciomas. Suasananya masih sepi ya, belum banyak mobil lewat. Oh, mungkin pagi-pagi. Oh enggak, ini hari Sabtu, mungkin pada libur kerja ya. Sebagian libur, sebagian masih ada ya yang kerja. Oke guys, nah itu jalan Kota Tua guys. Oke, karena kita sudah sampai, maka videonya saya cukupkan sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.